Oke, nama Jeffrey Epstein kayaknya udah nggak asing lagi ya buat Anda semua. Tapi tumpukan dokumen yang baru aja dirilis sama Departemen Kehakiman AS ini, kita ngomongin jutaan halaman, ratusan ribu gambar, ribuan video, itu ngasih gambaran yang jauh lebih gelap, jauh lebih rumit, dan jujur aja jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangin. Jadi misi kita hari ini adalah, kita bakal coba kuliti bareng-bareng materi ini. Bukan cuma soal siapa dia, tapi gimana mungkin monster kayak gini bisa beroperasi begitu lama di puncak kekuasaan. Dan kita juga bakal bahas beberapa detail yang benar-benar gila, termasuk kaitan yang sama sekali nggak kepikiran sama kain suci Ka'bah. Tepat sekali, ini udah bukan lagi sekedar cerita kriminal biasa. Ini tuh bisa dibilang studi kasus tentang gimana kekuasaan, uang, dan kerahasiaan bisa kerjasama buat menciptakan ya semacam zona bebas hukum gitu. Dokumen-dokumen ini yang sering disebut Epstein Files itu kayak otopsi dari sebuah sistem yang gagal total. Dan kita bakal lihat gimana kegagalan itu terjadi di semua level. Mulai dari polisi di jalanan sampai ke ya koridor kekuasaan tertinggi. Kita tahu dia lahir di New York tahun 53, karirnya aja udah aneh dari awal. Dia jadi guru matematika sama fisika di Dalton School. Itu sekolah super elit loh, padahal dia nggak punya gelar sarjana. Ini aja udah aneh banget kan? Terus entah gimana ceritanya, dia loncat ke Bear Stearns, bank investasi, terus bikin perusahaannya sendiri. Soal kekayaannya itu selalu jadi misteri. Kayak kotak hitam gitu. Secara resmi dia bilangnya dia itu manajer keuangan buat para miliarder. Tapi sumber-sumber kita ini nunjukin alur uangnya itu kayak labirin. Akun offshore, perusahaan cangkang, transaksi yang susah banget dilacak. Tapi begini, sumber kekayaan dia yang sebenarnya itu mungkin bukan uangnya, tapi koneksinya. Epstein itu jago banget membangun persona sebagai jenius misterius yang punya akses ke semua orang. Dan citra itu kayaknya berhasil banget ya. Dokumen-dokumen ini kan isinya nama-nama besar semua. Ada Bill Clinton, Donald Trump, Pangeran Andrew dari Inggris, bahkan sampai Muhammad bin Salman dari Arab Saudi. Dan ini poin kuncinya, jaringannya itu bukan buat pamer doang. Setiap nama besar yang datang ke pulaunya atau terbang pakai jet pribadinya yang dijuluki Lolita Express itu, secara nggak langsung jadi asuransi buat dia. Kedekatan sama kekuasaan itu jadi tameng tak kasat mata. Bikin aparat mikir 2 kali, bahkan 10 kali buat nyentuh dia. Dia itu, apa ya, dia mengubah status sosial jadi kekebalan hukum. Dia bukan sekedar orang kaya, dia itu laba-laba di tengah jaring yang dia buat sendiri. Oke, dari citra jenius keuangan dan koneksi tingkat dewa ini, kita harus pindah ke sisi lain yang, gelap banget. Karena disinilah inti kasusnya. Kejahatan utamanya, perdagangan dan eksploitasi seksual anak di bawah umur dalam skala industri. Beberapa korban, seperti yang disebut di dokumen, itu umurnya baru 14 tahun. Dan modus operandinya itu sangat terstruktur, sangat dingin. Ini bukan kejahatan impulsif. Dia punya perekrut yang sengaja nyari gadis-gadis dari latar belakang yang rentan, entah itu secara ekonomi atau sosial. Mereka dipikat pakai uang, misalnya $300 buat sesi pijat yang ternyata ya pelecehan. Satu hal yang sering kelewat itu gimana sistem ini dirancang buat menghancurkan psikologis korbannya. Yang paling mengerikan, dia mengubah korban jadi perekrut. Dia bayar mereka buat bawa teman-teman mereka, gadis-gadis lain. Ini kan jadi kayak skema piramida eksploitasi yang kejam banget. Korban dipaksa jadi pelaku. Ini bukan cuma jahat, ini strategi buat membungkam mereka. Gimana coba korban mau lapor kalau dia sendiri udah terlibat merekrut orang lain? Tepat sekali. Itu melumpuhkan mereka dengan rasa bersalah dan takut. Dan semua ini terjadi di depan mata loh. Di rumah mewahnya di Manhattan, di propertinya di Palm Beach, dan tentu aja di pulau pribadinya di Kepulauan Virgin AS, Little St. James. Penduduk lokal di sana sampai menjuluki itu pulau pedofil. Jadi ini bukan kejahatan yang sembunyi-sembunyi. Ini terjadi di properti mewah yang didatangi orang-orang paling berkuasa di dunia. Nah, ini pertanyaan yang bikin semua orang frustrasi. Gimana caranya dia bisa lolos begitu lama? Dokumen-dokumen ini nunjukin banyak banget lampu merah yang diabaikan. Ada laporan dari korban, Maria Farmer, ke FBI tahun 96 soal pornografi anak. Tapi nggak ada tindakan. Tahun 97, Alicia Arden lapor ke polisi soal pelecehan, malah dia yang disalahin. Kayak ada tembok tebal gitu setiap kali ada yang coba nyentuh dia. Dan itu terjadi terus-menerus.
Penyelidikan besar oleh polisi Palm Beach tahun 2005-2006 itu udah nemuin puluhan korban. FBI juga punya file tebal soal dia. Tapi semua bukti itu kayak nguap gitu aja pas berhadapan sama sistem hukum. Puncaknya, ya puncak dari semua kegagalan ini adalah kesepakatan pembelaan atau plea deal yang anehnya luar biasa di tahun 2008. Tunggu. Ini nggak masuk akal. Setelah puluhan korban lapor dan FBI terlibat, hukumannya cuma 13 bulan di penjara daerah, bukan penjara federal. Dengan izin keluar buat kerja, 6 hari seminggu, 12 jam sehari. Itu mah bukan hukuman, itu kayak liburan diawasin. Gimana bisa sistem hukum mau bolehin hal kayak gitu? Pertanyaan Anda itu inti dari semuanya. Ada 3 lapisan jawaban dari yang paling biasa sampai yang paling mengerikan. Lapisan pertama, birokrasi. Komunikasi antar lembaga jelek, FBI nggak bagi info ke polisi lokal, sebaliknya juga gitu. Klasik lah. Lapisan kedua, keengganan jaksa. Jaksa itu sering takut kalah lawan terdakwa super kaya yang bisa sewa pengacara terbaik. Mereka lebih milih kesepakatan yang pasti daripada resiko kalah di pengadilan. Tapi ada lapisan ketiga yang paling mengganggu. Dugaan adanya perlindungan dari atas. Persis. Salah satu dokumen paling eksplosif itu laporan dari seorang mantan pejabat Gedung Putih. Dia ngaku kalau jaksa yang nanganin kasus Epstein waktu itu, Alexander Acosta, pernah cerita ke dia. Katanya, dia terpaksa mundur. Acosta ini dikasih tahu kalau Epstein itu milik intelijen dan dia diperintahkan buat membiarkannya. Milik intelijen. Apa artinya itu? Dia informan? Atau dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan orang-orang penting di intelijen? Dokumen nggak ngejawab itu secara jelas, dan justru itu yang bikin makin ngeri. Ini membuka banyak sekali kemungkinan, dari pemerasan terhadap pejabat tinggi, sampai ya mungkin aja dia terlibat operasi intelijen asing. Tapi yang pasti, pernyataan itu nunjukin ada kekuatan tak terlihat yang secara aktif ngelindungin dia, nempatin dia di atas hukum. Dia bukan sekedar kaya, dia untouchable. Oke. Dari kegagalan sistemik yang suram ini, kita pindah ke beberapa temuan yang paling aneh dari berkas-berkas ini. Karena di sini ceritanya jadi surreal. Kita mulai dari kain suci Ka'bah. Ya, ini detail yang bikin banyak orang diem, nggak peduli apa keyakinan mereka. Sedikit konteks ya, kiswa itu kan kain sutra hitam yang disulam ayat Al-Quran, pakai benang emas. Kain ini nutupin Ka'bah di Mekah dan jadi salah satu objek paling sakral dalam Islam. Dan entah gimana caranya, 3 potong kain ini bisa nyampe di rumah Jeffrey Epstein di New York. Dokumen yang nunjukin pengiriman di bulan Februari-Maret 2017 dari Arab Saudi. Pengirimnya diatur sama seorang pengusaha perempuan dari UEA, namanya Azizah Al-Ahmadi. Dan buat bea cukai, barang sakral ini cuma ditulis sebagai karya seni. Gila. Detailnya pun spesifik banget. 1 potong dari bagian dalam Ka'bah itu langka banget. 1 dari selubung luar bekas pakai dan 1 lagi dari bahan yang sama tapi belum pernah dipakai. Ini nunjukin pengirimnya punya akses yang luar biasa istimewa. Bukan orang sembarangan. Ada 1 email dari Aziza ke Epstein yang benar-benar bikin merinding, saking absurdnya. Dia nulis, dan ini saya kutip ya, potongan hitam itu disentuh oleh setidaknya 10 juta muslim. Mereka menyimpan doa, harapan, air mata, dan keinginan mereka pada potongan ini. Email ini dikirim ke seorang predator anak. Ini gila, bacanya aja udah surreal banget. Di satu sisi ada objek dengan makna spiritual yang dalam banget, di sisi lain ada Jeffrey Epstein. 2 hal ini harusnya nggak pernah ada di satu kalimat yang sama. Tapi nyatanya ada. Dan dokumen nggak pernah ngejelasin kenapa Epstein mau kain itu atau gimana dia bisa kenal sama Aziza. Tentu aja ini mancing spekulasi liar. Ada yang bilang ini cuma koleksi seni eksotis dari seorang narsisis yang ngerasa bisa beli apa aja. Ada juga rumor soal praktik okultisme atau ritual aneh. Tapi itu semua nggak terbukti ya. Cuma yang pasti kepemilikan benda sesakral ini oleh figur kayak Epstein itu nunjukin tingkat arogansi yang nggak kebayang. Kayak sebuah pesan kalau nggak ada yang suci buat dia. Semua bisa dimiliki. Selain kain kiswa, ada temuan lain yang gak kalah ngeri soal pengawasan dan potensi pemerasan. Rumahnya itu ternyata kayak benteng pengawasan. Betul.
Kesaksian dari Maria Farmer itu ngasih gambaran yang mengerikan. Dia lihat ada ruang media rahasia di rumah Epstein di New York. Di dalamnya ada orang-orang yang tugasnya mantau layar-layar yang nyambung ke kamera lubang jarum di seluruh rumah, termasuk di setiap kamar mandi dan kamar tidur. Mereka secara aktif merekam momen-momen pribadi para tamu. Ini tujuannya bukan cuma buat ngintip, kan? Ini soal kekuasaan. Tentu saja, ini instrumen kekuasaan. Dan ini nyambung langsung ke temuan lain pas penggeledahan tahun 2019. Di brankasnya ditemuin setumpuk CD dengan label tulisan tangan kayak muda, nama plus nama. Ini nguatin teori kalau jaringan perdagangannya itu punya dua mesin. Satu buat kepuasan pribadinya, dan satu lagi yang lebih bahaya, yaitu mesin pengumpul kompromat atau materi pemerasan. Jadi, setiap tamu berpengaruh yang terlibat aktivitas ilegal di rumahnya bisa jadi aset pemerasan seumur hidupnya dia. Persis, ini mengubah dia dari sekedar predator seksual jadi seorang pialang kekuasaan yang bahaya banget. Dia nggak cuma hancurin gadis-gadis muda, dia juga masang jerat di leher orang-orang paling berkuasa di dunia. Ini mungkin penjelasan lain kenapa dia bisa ngerasa kebal hukum begitu lama. Dia tahu rahasia semua orang. Jadi, gimana akhirnya semua ini runtuh? Setelah puluhan tahun, dia akhirnya ditangkap lagi tanggal 6 Juli 2019 atas tuduhan federal. Tapi sebulan kemudian, 10 Agustus 2019, dia ditemuin tewas di sel penjaranya. Laporan resmi bilangnya bunuh diri. Tapi ya tentu saja, kematiannya yang begitu nyaman buat banyak orang berkuasa, itu mancing lautan teori konspirasi yang kayaknya nggak akan pernah terjawab. Pemerasan buat memangsa yang paling rentan. Tapi kasusnya ini lebih besar dari satu orang. Ini cermin retak yang nunjukin betapa bobroknya institusi yang harusnya ngelindungin kita. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai elit politik dan sosial yang milih buat ya buang muka aja. Dan dokumen-dokumen yang terus dirilis ini bukan cuma soal membuka luka lama, kan? Sama sekali bukan. Ini pelajaran penting. Peringatan keras tentang gimana kekuasaan absolut bisa korup secara absolut. Kasus ini juga nunjukin betapa krusialnya peran jurnalisme investigatif yang nggak kenal lelah. Dan yang paling penting, keberanian luar biasa dari para penyintas yang akhirnya berani bicara. Karena pada akhirnya, mereka lah para korban yang maksa sistem buat bertindak. Meskipun ya, udah sangat-sangat terlambat. Tepat sekali. Dan mungkin itu pertanyaan terpenting yang ditinggalkan oleh berkas-berkas ini. Bukan lagi soal apa yang Epstein lakukan, tapi soal gimana sistem yang korup ini ngebiarin dia berkembang. Dengan kepergian Epstein, pertanyaan yang tersisa bukan cuma tentang kesalahannya, tapi tentang akuntabilitas jaringan, finansial, politik, dan sosial yang ngelindungin dia selama puluhan tahun. Gimana sebuah masyarakat bisa benar-benar memperbaiki kegagalan sistemik yang sedalam ini buat mencegah munculnya Epstein berikutnya. Mungkin itu ya yang dapat kita bahas kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan kita. Kami berdua undur diri. Nantikan pembahasan mendalam kami selanjutnya.